Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini di pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Baihaqi Ami SEMAK yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan pembuatan makalah ikhtisar laporan keuangan perusahaan jasa. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Mustafa Kamal dengan NPM 2405170014 izin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Saskia Salsabila. Yang kedua, Alia Faiza. Yang ketiga, Dani Fatur Rahman. Yang keempat, Fitri Handa Pitaloka. Yang kelima, Chelsea Riswandini. Yang keenam, Nazwan Rais Irawan. Yang ketujuh, Marsa Ayu. Yang kedelapan, Safa Alifah. Yang kesembilan, Lili Rahmadani. Yang kesepuluh, Firda Sabrina. Baiklah, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Safa Alifah. Untuk Safa Alifah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Safa Alifah Nanda dengan nomor NPM 2405170046 akan menjelaskan materi pertama tentang neraca saldo, dan materi kedua adalah jurnal penyesuaian. Materi ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Materi pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian dari siklus akuntansi yang disusun setelah proses posting dari buku besar. Neraca saldo menampilkan semua akun yang ada di dalam buku besar berikut dengan saldonya. Setiap akun memiliki saldo debit dan kredit, dan dalam neraca saldo akan disusun dalam dua kolom terpisah, kolom debit dan kolom kredit. Dengan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa total nilai dari sisi debit sama dengan total nilai di sisi kredit. Tujuan utama dari neraca saldo adalah untuk pertama, memastikan keseimbangan pencatatan. Yang kedua, mendeteksi kesalahan secara dini. Yang ketiga, dasar untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, memberikan gambaran posisi keuangan sementara. Yang kelima, menjadi bagian dari pengendalian internal. Materi yang kedua, jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah proses yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening dalam neraca saldo, sehingga dapat menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Proses penyesuaian ayat jurnal penting untuk dilakukan karena memiliki berbagai fungsi, seperti yang pertama, perusahaan perlu menyesuaikan pencatatan untuk akun perlengkapan. Yang kedua, perusahaan jasa juga harus mampu menangani penyusutan nilai pada akun aktiva tetap. Yang ketiga, perusahaan juga harus mampu menangani beban yang sudah lewat jatuh tempo. Yang keempat, perusahaan perlu melakukan penyesuaian untuk membayar utang dan beban lantaran jasa yang telah terpakai namun belum dibayar. Yang kelima, untuk menunjukkan keadaan sebenarnya dari harta, kewajiban, dan modal pada akhir periode akun real. Yang keenam, untuk menentukan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga perkiraan saldo real. Yang ketujuh, untuk menentukan akun nominal selama suatu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. Yang kedelapan, untuk menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Materi ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dari saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi setelah diposting. Neraca ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan dan memastikan akurasi pembukuan. Pada dasarnya, pembuatan neraca saldo memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan keseimbangan buku besar. Yang kedua, menyediakan dasar untuk laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan. Yang keempat, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, membantu dalam mengambil keputusan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Safa Alifah telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian materi yang akan saya jelaskan.
Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Fitri Handa Pitaloka dengan NPM 2405 170008 dan saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah materi neraca lajur, kedua materi laporan laba rugi, dan ketiga materi laporan neraca. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari laporan neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi kolom-kolom yang disusun secara sistematis untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Ada beberapa format dalam neraca lajur. Yang pertama ada nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan neraca. Tujuannya agar proses penyusunan laporan itu lebih mudah dan lebih rapi, dan berfungsi juga untuk membantu pencatatan penyesuaian, mengecek keseimbangan debit kredit, dan mencegah kesalahan pahaman pada laporan. Yang kedua, masuk ke bagian materi laporan laba rugi. Sebelumnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Untuk mengetahui apakah perusahaan itu tersebut dia menguntungkan atau merugikan. Laporan ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, membantu pengambilan keputusan, mengevaluasi efektivitas manajemen, serta menarik minat terhadap investor atau kreditor. Tujuannya yaitu memberikan informasi tentang seberapa baik perusahaan menjalankan usahanya, sehingga pihak internal ataupun eksternal bisa menilai profitabilitas dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, masuk ke bagian laporan neraca. Sebelumnya, kita harus mengartikan dulu apa sih laporan neraca itu. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu, yaitu berapa total harta, utang, dan modal yang kita miliki. Fungsinya untuk melihat seberapa sehat keuangan perusahaan, apakah asetnya itu cukup untuk menutupi utangnya, dan bagaimana struktur modalnya. Dan bertujuan juga untuk memberi gambaran yang jelas tentang kekuatan keuangan perusahaan agar manajemen, investor, atau kreditur bisa membuat keputusan yang tepat. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan selebihnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Fitri telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Firda. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk menjelaskan contoh dari neraca saldo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Sabrina, NPM 2405170018. Saya akan menjelaskan contoh dari neraca saldo pada PT White Kids per periode 31 Desember 2024. Pada tabel tersebut terdapat 3 kolom akun, 3 kolom yang berisikan nama akun, debit, dan kredit. Pada kolom nama akun terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan perbaikan, peralatan, dan kendaraan, yang dimana itu terdapat pada bagian aset. Selanjutnya bagian kewajiban, yaitu ada utang usaha dan utang wesel. Bagian ketiga adalah ekuitas yang terdiri dari modal. Yang keempat bagian price, yang kelima bagian pendapatan, dan yang keenam bagian beban, yang terdiri dari beban gaji, beban sewa, dan beban penunjang. Pada tabel tersebut terdiri dari kas senilai 93 juta rupiah, piutang usaha 6 juta rupiah, perlengkapan perbaikan senilai 4 juta rupiah, peralatan 83 juta rupiah, dan kendaraan senilai 60 juta rupiah. Baru ada utang usaha di kredit 150 juta rupiah, utang wesel di kredit senilai 5 juta rupiah. Baru ada modal di kredit senilai 20 juta rupiah, price di debit senilai 60 juta rupiah, pendapatan di kredit senilai 151.500.000 rupiah, beban gaji di debit 9 juta rupiah, beban sewa di debit 9 juta rupiah, dan beban penunjang senilai 2.500.000 rupiah. Dari tabel tersebut, total debit dan kredit memiliki nominal balance yang sekitar 326.500.000 rupiah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Firda telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lili dan Dani. Terima kasih kepada moderator. Saya Lili Ramadhani, NPM 2405170051.
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akun untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada piutang pendapatan belum tertagih, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum tertagih. Jurnalnya yaitu piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit. Yang kedua ada utang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Jurnalnya itu beban di debit, utang di kredit. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan yang untuk periode yang akan datang. Jurnalnya yaitu pendapatan jasa diterima di muka di debit, pendapatan jasa di kredit. Selanjutnya yang keempat yaitu beban dibayar di muka, yaitu biaya yang sudah dibayarkan tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Di dalam jurnal penyesuaian, beban dibayar di muka terdapat dua pendekatan jurnal. Yang pertama dicatat sebagai harta atau pendekatan neraca. Jurnalnya yaitu beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Yang kedua ada dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit. Baiklah, perkenalkan nama saya Dani Fatur Rahman, NPM 24051700023. Di sini saya akan lanjut menjelaskan yang selanjutnya, yaitu ada depresiasi atau penyusutan, yaitu penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi, yaitu ketika perusahaan menurunkan nilai aktiva tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Kemudian jurnalnya yaitu beban penyusutan pada debit, di bawahnya akumulasi penyusutan pada kredit. Selanjutnya yaitu ada biaya pemakaian perlengkapan, yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi. Jadi maksudnya itu nilai yang sudah digunakan dan dikonsumsi perusahaan dari total harga beli suatu perlengkapan. Jadi jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor pada debit, kemudian di bawahnya perlengkapan kantor pada kredit. Selanjutnya yaitu mencatat pendapatan yang masih harus dibayar, yaitu mencatat jumlah pendapatan yang diperoleh sebagai pendapatan yang masih harus dibayar. Jadi maksudnya itu ketika perusahaan menyewakan tempat tetapi pelanggan masih belum membayar. Jadi jurnalnya yaitu piutang pada debit, kemudian di bawahnya pendapatan pada kredit. Selanjutnya yaitu mencatat beban yang masih harus dibayar, yaitu biaya paling umum yang akan membutuhkan entry penyesuaian pada akhir bulan. Jadi maksudnya itu ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji atau seperti tagihan listrik. Kemudian jurnalnya yaitu beban gaji pada debit, kemudian di bawahnya utang gaji pada kredit. Baiklah, di sini ada contoh kasus jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama penyisihan piutang tak tertagih senilai 250.000. Jurnalnya yaitu biaya kerugian piutang di debit sebesar 250.000, cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 250.000. Selanjutnya perlengkapan perbaikan yang digunakan selama bulan November sebesar 750.000. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan perbaikan di debit sebesar 750.000, akumulasi penyusutan perlengkapan di kredit sebesar 750.000. Selanjutnya penyusutan bulanan atas peralatan sebesar 800.000 dan atas mobil 600.000. Jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 800.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 800.000, beban penyusutan kendaraan sebesar 600.000 di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 600.000 di kredit. Soal selanjutnya yaitu bunga atas not payable yang masih harus dibayar sebesar 550.000. Kemudian jurnalnya pada nama akun
dicatat beban bunga pada debit sebesar 550.000, kemudian pada kredit utang bunga sebesar 550.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2024, PT White Kids membayar sewa gedung sebesar 600.000. Kemudian jurnalnya pada nama akun sewa dibayar di debit sebesar 600.000, kemudian beban sewa di kredit sebesar 600.000. Selanjutnya ada gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 250.000. Untuk jurnalnya itu pada nama akun dicatat beban gaji di debit sebesar 250.000 dan utang gaji di kredit sebesar 250.000. Baik, untuk totalnya yaitu sebesar 3.800.000. Sekian dari materi yang kami jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lili dan Dani telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwan dan Marsha. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami waktu. Perkenalkan, nama saya Nazwan Raisirawan dengan NPM 2405170020. Dan saya Marsha Yudita dengan NPM 2405170011. Kami akan menyampaikan materi dengan judul neraca saldo setelah penyesuaian. Berikut adalah contoh yang akan kami jelaskan. Contoh yang pertama itu adalah kas. Kas di neraca saldo di debit senilai 93 juta. Karena di jurnal penyesuaian ini tidak ada, maka kita langsung memindahkannya di neraca saldo setelah penyesuaian di debit senilai 93 juta. Contoh yang kedua itu adalah piutang usaha. Piutang usaha di neraca saldo di debit senilai 6 juta rupiah. Karena di jurnal penyesuaian di debit tidak ada nilainya, maka langsung kita memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian di debit senilai 6 juta. Yang ketiga itu adalah perlengkapan perbaikan. Di neraca saldo di debit senilai 4 juta rupiah, di jurnal penyesuaian di kredit 750.000 rupiah. Karena debit jumlah kredit maka dikurang, dan setelah dikurang hasil dari itu akan kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian di debit. Kenapa di debit? Karena nilai debit itu lebih besar daripada kredit. Contoh yang keempat itu adalah peralatan. Peralatan di neraca saldo di debit senilai 83 juta. Di jurnal penyesuaian ini tidak ada, maka kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian di debit senilai 83 juta. Yang contoh yang kelima itu adalah kendaraan. Kendaraan di neraca saldo di debit senilai 60 juta rupiah. Di jurnal penyesuaian itu tidak ada, maka kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian di debit senilai 60 juta rupiah. Contoh yang keenam yaitu utang usaha. Utang usaha di neraca saldo di kredit senilai 150 juta. Di jurnal penyesuaian itu tidak ada, maka kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian di kredit senilai 150 juta rupiah. Contoh yang ke-7, utang wesel. Neraca saldo setelah penyesuaian yaitu di kredit senilai 5 juta. Karena di jurnal penyesuaian itu tidak ada, maka kita akan memindahkannya langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian itu senilai 5 juta. Yang ke-8 yaitu adalah modal. Di neraca saldo senilai 20 juta rupiah. Di jurnal penyesuaian itu tidak ada, maka kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian itu senilai 20 juta rupiah juga. Yang ke-9 itu adalah prime. Di neraca saldo di debit senilai 60 juta rupiah. Kita memindah karena di jurnal penyesuaian tidak ada, kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian senilai 60 juta rupiah. Yang ke-10 yaitu adalah pendapatan. Pendapatan di neraca saldo di kredit senilai 151.500. Karena di jurnal penyesuaian tidak ada, maka kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu senilai 150.500 di kredit. Terus yang ke-11 itu adalah beban gaji. Beban gaji di neraca saldo ada senilai 9 juta.
di jurnal penyesuaian itu tidak ada, maka kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian di debit 9 juta. Yang ke-12 itu adalah beban sewa. Beban sewa di neraca saldo di debit ada senilai 9 juta rupiah. Di jurnal penyesuaian itu tidak ada, maka kita langsung memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian di debit sekitar 9 juta rupiah. Yang ke-13 itu adalah beban penunjang. Beban penunjang di neraca saldo di debit ada senilai 2.500.000. Karena di jurnal penyesuaian tidak ada, kita langsung memindahkannya ke jurnal neraca saldo setelah penyesuaian di debit senilai 2.500.000. Selanjutnya, contoh materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh yang telah dibawakan oleh teman saya. Akun selanjutnya yaitu ada biaya kerugian piutang. Biaya kerugian piutang tidak ada di neraca saldo dan ada di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian, biaya kerugian piutang sebesar 250. Lalu kita meletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 250 di debit. Selanjutnya yaitu cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang tidak ada di neraca saldo dan berada di jurnal penyesuaian sebesar 250 di kredit. Maka kita juga akan meletakkan 250 tersebut di kredit dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya yaitu ada beban perlengkapan perbaikan. Beban perlengkapan perbaikan juga tidak ada di neraca saldo dan terletak pada jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan perbaikan berada di jurnal penyesuaian sebesar 750 di debit. Begitu pula kita meletakkan neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 750 di debit. Selanjutnya yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan juga tidak ada di neraca saldo dan berada di jurnal penyesuaian. Berada di jurnal penyesuaian senilai 800.000, maka kita juga akan meletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 800.000 di debit. Selanjutnya yaitu ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan juga tidak berada di neraca saldo tetapi berada di jurnal penyesuaian sebesar 600.000 di debit. Begitu pula kita juga akan meletakkan akumulasi penyusutan peralatan di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 600.000. Beban penyusutan kendaraan tidak juga berada di neraca saldo tetapi di jurnal penyesuaian sebesar 600.000 di debit. Begitu pula kita juga akan meletakkan neraca saldo setelah penyesuaian di debit sebesar 600.000. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan juga tidak berada di neraca saldo tetapi berada di jurnal penyesuaian senilai 600.000 di kredit. Begitu pula kita juga akan meletakkannya di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 600.000. Selanjutnya yaitu ada beban bunga. Beban bunga juga tidak pula berada di neraca saldo tetapi berada di jurnal penyesuaian sebesar 550.000 di debit dan kita akan memindahkan di neraca saldo setelah penyesuaian 550.000 di debit. Selanjutnya ada utang bunga. Utang bunga juga berada di jurnal penyesuaian sebesar 550.000 di kredit dan kita juga akan meletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian 550.000 di kredit. Sewa dibayar di muka juga tidak pula berada di neraca saldo tetapi berada di jurnal penyesuaian senilai 600.000 di kredit dan kita juga akan meletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian senilai 600.000 di kredit. Selanjutnya ada beban sewa. Beban sewa berada di jurnal penyesuaian sebesar 600.000 di kredit. Begitu pula kita juga akan meletakkan 600.000 di kredit. Selanjutnya yaitu beban gaji. Beban gaji juga tidak pula berada di neraca saldo tetapi berada di jurnal penyesuaian senilai 250 di debit. Lalu kita juga akan meletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 250.000 di debit.
Selanjutnya yaitu ada hutang gaji. Hutang gaji tidak pula berada di neraca saldo tetapi berada di jurnal penyesuaian sebesar 250.000 di kredit, dan kita juga akan meletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 250.000 di kredit. Hasil akhir yang didapat dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian senilai 329.550 di debit dan di kredit senilai 329.550. Sekian pembahasan contoh yang kami bawakan dan kami akan membalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Najwa dan Marsha telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Chelsea. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi saya, yaitu mengenai contoh laporan laba rugi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea Rizwanini dengan NPM 2405170042. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang berisi akun-akun nominal, yaitu akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Untuk laporan laba rugi contohnya kali ini, kami akan membawakan contoh untuk perusahaan PT Whitekiss periode 31 Desember 2020. Nah, pendapatan usaha yang ada di perusahaan ini ada senilai Rp151.500.000. Beban-beban yang ada yaitu beban gaji senilai Rp9 juta, beban sewa senilai Rp9 juta, beban penunjang usaha senilai Rp2.500.000, beban kerugian utang Rp250.000, beban perlengkapan perbaikan Rp750.000, beban penyusutan peralatan Rp800.000, beban penyusutan kendaraan senilai Rp600.000, beban bunga Rp550.000, beban sewa Rp600.000, dan beban terakhir adalah beban gaji senilai Rp250.000. Nah, jumlah dari total beban-beban tadi adalah senilai Rp23.100.000. Seperti yang kita tahu, rumus menghitung laba rugi itu adalah pendapatan dikurang beban-beban. Nah, pendapatan tadi senilai Rp151.500.000 dikurang Rp23.100.000. Nah, hasilnya adalah Rp128.400.000. Karena hasilnya tidak minus, maka yang dihasilkan adalah laba. Maka laba perusahaan PT Whitekiss untuk periode 31 Desember 2020 adalah Rp128.400.000. Sekian materi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Chelsea karena telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaskia dan Alia. Terima kasih kepada moderator. Saya Alia Faiza dengan NPM 2405170036 akan menjelaskan materi tentang laporan neraca. Laporan neraca terdiri akun-akun yang menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset. Aset terdiri lagi menjadi 2 bagian, yaitu aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap itu contoh akun-akunnya ada kas, piutang, persediaan, dan aset lainnya yang dapat dikonversikan ke kas dalam jangka waktu 1 tahun. Aset yang tidak tetap, contohnya ada bangunan, tanah, dan mesin. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas atau kewajiban dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Contoh liabilitas jangka pendek ada utang dagang, dan jangka panjang contohnya ada pinjaman jangka panjang. Terakhir ada di bagian modal, terdiri lagi menjadi laba ditahan dan tambahan modal. Nilai yang dimasukkan ke dalam laporan neraca merupakan nilai yang diambil dari bagian neraca setelah penyesuaian. Sekian contoh pembahasan laporan neraca akan dijelaskan oleh Saskia. Saya Saskia Salsabila Salim, nomor NPM 2405170028 akan menjelaskan laporan neraca pada PT Whitekiss periode 30 November 2020. Di bagian sini ada terdapat aktiva yang terdiri dari kas senilai 93 juta, lalu ada piutang usaha senilai 6 juta, perlengkapan perbaikan Rp3.250.000, peralatan di 83 juta, kendaraan di 60 juta, cadangan kerugian piutang senilai Rp250.000. Akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp800.000, akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp600.000. Sewa di bar dibuka senilai Rp600.000.
Total dari keseluruhannya senilai Rp244.200.000. Di bagian sini ada akun pasifa yang terdiri dari utang usaha senilai Rp150 juta, ada utang leasing senilai 5 juta, utang bunga senilai Rp550.000. Bagian utang gaji ada di Rp250.000, modal akhir ada di Rp88.400.000. Total dari keseluruhannya terdapat di Rp244.200.000. Total aktiva dan pasifa bernilai sama yang berarti balance. Sekian materi dari saya, lebih kurang yang mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zaskia dan Alia telah menyampaikan materinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.